PAUD gitu kan, SMP dan SMA gitu kan ya. Step yang pertama gitu kan ya, kita membuat desain di atas kertas gitu kan ya. Bisa menggunakan kertas APS, kertas wajib gitu kan, atau kertas apapun yang digunakan untuk mendesain. Desain awalnya biasanya menggunakan pensil. Setelah menggunakan pensil, kita olesi dengan spidol supaya lebih tebal. Karena ketika nanti kita menempelkan pada kain supaya jelas, gitu kan ya. Nah, ini merupakan proses yang kedua. Setelah desain beres di kertas, kita masuk penempelan ke kain. Penjiplakan namanya ya. Penjiplakan motif pada kain. Nah, setelah motifnya dijiplak, sudah beres gitu kan ya, kita masuk ke proses pencantingan. Yang tadi yang ini. Nah, ini merupakan motif gabungan yang tadi kita buat. Gitu kan ya. Setelah didesain, diciplak dan juga dicanting, gitu kan ya, kita masuk ke proses pencoletan atau pewarnaan. Nah, dua proses kita berjalan langsung ke proses pencoletan. Nah, ini merupakan proses keempat daripada proses pembatikan tulis, gitu kan ya. Setelah dicanting, setelah diberikan desain-desain dan lain sebagainya, kita langsung mencolet. Mencoletnya menggunakan apa, Kang? Menggunakan kuas atau cotton bud, gitu kan bisa. Jadi dengan cara dioles-oles, si pewarna ini akan nempel, langsung meresap kepada kain. Kan ya. Nah, kalau misalkan nanti Akang Teteh masih penasaran, bagaimana sih caranya Kang buat nantinya kita membuat warna dasar berbeda? Kayak tadi ada yang kuning, ada yang hitam, gitu kan? Itu kan berbeda latarnya dengan motifnya, gitu kan, dengan bidangannya. Nah, caranya ketika ini sudah beres dicolet, gitu kan ya teman-teman semuanya, langsung diblok menggunakan tadi canting yang besar, canting blok, gitu kan? Nah, canting blok, gitu kan ya. Ditutupi semuanya gitu kan ya, si bagian ini sampai tidak ada yang terbuka gitu kan ya. Kalau misalkan terbuka, nantinya akan menyebabkan warna dasar akan masuk ke warna ini, nantinya tidak akan keluar si warnanya gitu kan ya. Nah, setelah itu kita tutup. Selain menggunakan canting ini juga menggunakan satu lagi kuas, menggunakan kuas biar lebih cepat gitu kan proses penutupan lilin malamnya gitu kan, si motif-motifnya. Nah, terus yang terakhir kita setelah menggunakan pewarna pertama gitu kan, nah ini hasilnya daripada pewarna pertama. Nah, ini hasil dari pencelupan pertama. Kalau misalkan tadi Akang Teteh atau misalkan teteh-teteh semua pengen mencoba satu warna gitu kan ya, tanpa adanya pemblokan, coretan sebagainya, ini hasil daripada satu pewarnaan gitu kan ya. Nah, ini pun hasilnya sama seperti tadi, mendesain terlebih dahulu, penjiplakan, pencantingan, pencelupan warna, lalu pelorodan. Ini satu kali pewarnaan untuk mewarnai bidang dasarnya saja gitu kan ya. Nah, ini juga nanti motifnya bisa beragam, bisa diambil daripada flora, fauna, figuratif gitu kan ya, ataupun alam benda seperti kujang, awan, batu, air gitu kan ya. Atau misalkan teteh semua akan menggambarkan udara, bagaimana sih cara merefleksikan bentuk udara yang akan teteh bayangkan gitu kan, seperti itu. Nah, ini kan di sini ada ya yang namanya bentuk figuratif yang sedang menari, tarik kipas gitu kan ya. Terus ini diornamenkan dengan juga bentuk flora gitu kan ya, bunga-bunga. Terus juga di sini ada tambahan seperti alam bendanya, ada gedung sate, ada gunungan gitu kan ya. Terus juga di sini ada motif penambahnya gitu kan. Motif-motif yang sengaja dibuat untuk menambahkan supaya tidak terlalu kosong. Seperti itu. Ini motif karya dari anak SMP binaan Kebat, SMP Negeri 1 Saudaranya. Alhamdulillah sudah meraih FLS 2N di tingkat Provinsi Jawa Barat juara kedua dari Kebat gitu kan. Nah, terus ini yang kedua juga ada karya daripada Fikri gitu kan ya. Fikri sekarang tidak bisa hadir gitu kan ya. Beliau juga sama merupakan anggota Kebat yang dulunya beliau itu merupakan anggota atau misalkan juara pertama dari FLS 2N tingkat provinsi dan mewakili Jawa Barat di tingkat nasional juara ketiga tingkat nasional. Gitu kan. Jadi pencelupan satu kali warna. Nah, jadi kuncinya dalam motif batik
tulis ini gitu kan ya. Yang pertama itu paling penting desain, yang keduanya yaitu adalah pencantingan, dan yang paling penting dalam batik itu adalah pewarnaan gitu kan ya. Ketika sekarang pewarnaan gitu kan ya gagal, itu tidak bisa dikatakan sebagai batik gitu kan ya. Karena proses membatik itu tidak hanya sampai di malam saja, tidak hanya sampai di sini, tidak hanya sampai di sini gitu kan ya. Akhirnya sampai di proses pewarnaan gitu kan ya. Nah, ini kan motifnya masih pada potongnya sebagai sampel gitu kan ya. Nanti bisa diisi lagi dengan bidang-bidang yang lain, ada figuratif gitu kan, warna-warna lain juga seperti itu. Nah, ini yang satu kali pewarnaan gitu kan ya, akan terlihat berbeda hasilnya. Kang, kenapa sih warnanya ini kurang keluar? Ada yang tahu kenapa? Warna birunya kurang keluar? Maunya gitu, cuma warnanya satu, maunya gitu. Warnanya satu? Maunya gitu? Ya. Oke, warnanya satu kali ya? Betul. Nah, ya warnanya satu kali, betul ya. Nah, jadi si warna biru ini nggak keluar gitu kan, yang pertama faktornya adalah pewarnaannya gitu kan, kurang air gitu kan, kurang air. Nah, kalau enggak biasanya ini terlalu panas dalam proses penjemuran. Karena yang namanya batik itu tidak boleh dijemur di bawah matahari. Lebih baik itu batik dijemur di angin gitu kan ya, supaya nanti hasilnya lebih maksimal dalam pewarnaan gitu kan ya. Ini sebagai sampel aja gitu kan, karya dari Fikri. Sekarang beliau kuliah di Unigal, Fakultas Hukum gitu kan, baru masuk tahun 2020. Alhamdulillah gitu kan, keterima di Unigal. Nah, terus selain itu juga kita akan ini nih, proses yang terakhir, ada yang dua warna. Nah, ini tadi menggunakan remasol, ini warna hijau gitu kan ya. Remasol dan juga pewarna alam. Ini tidak terlalu keluar si bekas cantiknya, karena ketika pelodoran kemarin itu ada kendala, kurang keluar si lilin-lilinnya malam-malamnya gitu kan ya, kurang bersih. Nah, ini juga menggunakan remasol dan juga pewarna alam gitu kan. Pewarna alamnya apa aja Kang? Biasanya bunga telang gitu kan ya. Ungu ya. Terus apa namanya tuh, warna dari buah naga, warna pink. Terus warna ungunya dari terong gitu kan ya. Daun terong, kulitnya. terong ungu. Kulitnya. Gitu kan, di blender gitu kan. Untuk warna coklat kita bisa menggunakan yang namanya asam atau kunir gitu kan ya. Ya, kunir. Terus yang keduanya warna kuning, bisa digunakan dari kunyit gitu kan ya, koneng gitu kan. Itu di blender biasa gitu kan ya, untuk menimbulkan pewarna alami. Tapi untuk pewarna alami sendiri biasanya itu lebih lama prosesnya, karena kita harus menemukan ekstraksi daripada pewarna alam tersebut gitu kan ya, menemukan obatnya gitu kan ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu motif yang bisa dikatakan gagal. Nanti kita mencoba untuk mengapresiasi gitu kan ya, karya-karya anak-anak tersebut gitu kan. Nah, ini merupakan karya dari kemarin teh Neng Wulansari, karya binaan dari SMP Sedenanya juga gitu, karena binaan daripada Kebat seperti itu yang masih gagal. Nah, terus juga di sini tadi balik lagi kepada motif yang Ciamis gitu kan. Nah, ini motif tersebut gitu kan, yang ini ukuran samping 2 meter ke 1 meter 25 gitu kan. Nah, ini kan tadi kenapa beda ya Kang ya gitu kan, karena tadi ketika pewarnaan di bagian pencoretan, nah di bagian pencoretan kita menggunakan warna kuning gitu kan ya, menggunakan warna kuning, menggunakan remasol. Ini prosesnya 3 bulan gitu kan ya, dicanting sampai malam. Sedikit bercerita aja gitu kan perjuangannya, sampai malam, dari mulai jam 12 siang sampai jam 3 malam biasanya kalau misalkan nyanting gitu kan ya, tapi tetap istirahat, sholat, makan, jalan gitu kan, gitu, enggak dilupain gitu kan ya. Nah, ini merupakan karya batik Ciamis dan alhamdulillah sudah diberikan SK oleh Bupati Kabupaten Ciamis juga pada tahun 2020. Nah, sampai di sini akan ada pertanyaan dulu nggak dari rekan-rekan semua?